stay. Bulan merah jambu luruh di kotamu. Ku ayun sendiri, langkah-langkah sepi, menikmati angin menabuh daun-daun, mencari gambaranmu di waktu lalu. Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa merenggut sukma, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Aku tak bisa pindah ke lain hati. Begitu lelah sudah, ku harus menepi. Hiduplah di Hello everyone, Halo semuanya. welcome to EBC Melbourne Instagram Live. Dan perkenalkan, nama saya Emmy. Dan hari ini saya ditemani oleh suami saya, Adrian Kencana, or yang lebih sering dikenal sebagai Aat. Nah, hari ini kami akan berbincang-bincang nemenin kalian di Instagram Live untuk 1 jam ke depan. Dan ini tuh adalah Instagram Live Q&A yang ketiga. 3. Jadi yang pertama itu kita bahas tentang worship in isolation. Minggu lalu kita baru ngomongin tentang the myths of singleness. Itu menarik banget. Kalau ada teman-teman yang miss dan yang mau nonton, itu I think udah di-post di Instagram TV-nya EBC Melbourne. Ya. Nah, hari ini Sebelum kita lanjut, suaranya oke semuanya udah oke? Ya? Oke, good. Lanjut. Oke, hari ini kita bakal bahas apa kok? Hari ini as you guys can see itu kita akan ngomong love and relationship ya, live Q&A. Ya, I think ini topik yang suka banget dibicarain sama orang-orang, especially kalau setelah pulang gereja lagi duduk-duduk santai ngomonginnya tentang cowok atau ngomongnya tentang cewek, atau enggak pas lagi malam-malam Easter camp. Itu pasti ada segerombolan orang, 20 orang tuh yang bisa ribut bisa sampai subuh itu. ngomongin tentang cowok dan cewek gitu ya. Nah, tapi kan topik love and relationship ini kan cukup luas dan kita cuma punya 1 jam kan. Jadi hari ini kita hanya akan fokus kepada topik seputar PDKT dan pacaran. Oke, PDKT dan pacaran. Seru banget nih. Nah, kita akan coba ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang gimana sih sebenarnya perspektif kita tentang memilih calon pacar, tentang pendekatan atau PDKT dan proses pacaran itu sendiri. Nah, dan hari ini tuh kita cukup spesial kok. Kita nggak cuma berdua. Ini awkward banget cuma berdua, tapi hari ini kita ajak beberapa teman kita, ada beberapa couple dari EBC yang akan kita undang di sini. Dan kita akan dengerin cerita mereka tentang pacaran, cerita pacaran mereka, karena kayaknya cerita-cerita mereka cukup beda-beda ya. Dan I think bakal seru banget dengerin mereka berbagi cerita. Nah, sebelum kita mulai, mau kasih tahu kalau misalnya if you have a burning question atau ada pertanyaan yang kamu pengen tanyain, itu bisa di-post di link Slido yang ada di bawah ini. Ini nih, yang ini nih.
Yes. Itu bisa submit anonymously. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak mau submit anonymous questions bisa di sana. Kalau misalnya kalian agak susah ke sana ya silakan post aja di komen di bawah. Tapi berarti kalau kayak gitu namanya jadi kelihatan gitu. Ya. Oke. Oke. Nah, kita mulai aja langsung ya. Yep. Nah, ngomong-ngomong soal pacaran ya. Pacaran itu menurutku fase yang paling didamba-dambakan sejuta umat gitu. I think yang single itu pengen banget punya pacar, dan bahkan yang udah married pun kadang kalau lagi nostalgia itu pengen balik lagi gitu ke zaman pacaran. Aku actually kemarin tuh lagi ngobrol sama temenku yang udah married dan udah punya anak, dan dia bilang, gue pengen loh balik ke masa-masa PDKT dulu, kayak seneng gitu rasanya, deg-degan dikejar-kejar, terus dikontak-kontakin gitu-gitu. Seru banget gitu rasanya. Nah, Koko merasakan hal yang sama atau misalnya why do you think this happen ya kok? Biasanya kayaknya yang kayak gitu tuh, yang nostalgia kayak gitu cewek-cewek nggak sih? Jadi coba kamu jawab sendiri. Menurut kamu gimana gitu? Kok jadi gua ya? Oke, mungkin dari aku, misalnya dari transisi dari masa single ke masa pacaran itu tuh kayaknya ada waktu dimana aku tuh mulai merasakan yang namanya diperhatikan dan disayang gitu. Jadi yang sebelumnya sendirian, sekarang tuh mulai ada seseorang yang mau dengerin curhatanku sampai jam 4 pagi. Terus juga ada yang ternyata tuh mengerti keanehanku gitu dan mengerti kejayusanku, dan ternyata punya frekuensi jayus yang sama. Itu amazing banget gitu. Terus juga someone yang bisa jadi a shoulder to cry on gitu. As cliche as it is, it's true gitu. I think it's a really nice feeling kok. Ya, I think setuju ya. I mean dari sisi cowok mungkin nggak sampai kayak cari a shoulder to cry on kayak gitu ya. Cuman tapi kayak the feeling of being loved, being accepted for who you are, to have someone to have intimacy with whom you can be yourself. Kepada dia, lalu kayak to have someone to share your life, your ups and downs with gitu kan. I think those are valid and good reasons gitu to have and to desire. Cuman yang bahayanya itu adalah saat kita tuh membuat hal yang good things itu become God things, ya, hal-hal yang baik, tapi kita jadikan jadi hal-hal yang ultimate. Artinya apa? Kita tuh menaruh all our eggs dalam idiom bahasa Inggrisnya gitu. Seluruh harapan kita, kepuasan kita, sukacita kita tuh kita taruh di dalam basket ini, dalam hal-hal seperti ini. Ya, kita akan expect perfect love, perfect acceptance, perfect intimacy, dan kita juga akan expect ini dari pasangan yang kita anggap perfect. Kita mau dia jadi perfect juga buat kita gitu. Dan seringkali juga kita sendiri menaruh harapan bahwa kita will be the perfect partner as well. Makes sense. Unrealistically, indah ya gitu, kayak dongeng-dongeng gitu kan, tapi sangat-sangat bahaya menurutku ya. Seperti kayak konsepnya tuh kayak kita nonton Cinderella sepatu kaca gitu. Conceptually indah sih, but Cantik. realistically would you ever, kayak maksudnya sepatunya dari beling guys. It's very fragile. It's very fragile and the moment it breaks it will hurt you gitu. Dan kita mengharapkan hal-hal yang seperti ini tuh dari pasangan yang to be honest, realistically orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak sempurna, dan ultimately akan mengecewakan kita. And the higher the expectation is, the more painful kan ya, disappointment gitu. Kita sendiri juga orang yang berdosa, nggak sempurna, and ultimately kita juga kalau misalnya dijadikan the ultimate thing bagi pasangan kita, ultimately kita akan mengecewakan pasangan kita gitu. I think aku agree sih sama itu. Kita kayak waktu mau cari pacar, we are thinking that I want to find that perfect prince charming. Tapi dalam kenyataannya tuh everyone itu is a sinner gitu. Even the person that we date is a sinner. Jadi which means ya ketika dia berdosa, kemungkinan besar kita juga kena ciprat gitu. Dan sebaliknya kita juga bisa cipratin dia dosanya kita gitu. Iya. Nah kok ini ada yang sempet nanya. Jadi kalau gitu ya sebagai orang Kristen, kita kan perlu tahu perspektif Tuhan tentang pacaran.
itu seperti apa supaya we can navigate through this stage gitu. Yeah. Nah, pertanyaan adalah what does the Bible say about pacaran? Good question ya, especially of course karena kita orang Kristen, that means that Alkitab itu adalah panduan kita gitu kan, for life gitu kan. Tapi sayangnya Alkitab itu nggak ngomong specifically apa-apa tentang pacaran. Ya bahkan nggak ada kategori pacaran di dalam Alkitab itu. Kategorinya adalah dalam Alkitab itu adalah either you're single, or you're married, or divorced, or widowed. Ya nggak ada kategori pacaran. Tapi walaupun demikian, walaupun Alkitab tuh nggak ngomong apa-apa secara langsung tentang pacaran, juga bukan berarti kita bisa kayak semau kita kan. Kita nggak bisa juga langsung kayak oh yaudah gitu bebas, we make our own rules. And today I want to offer one way of thinking about love and dating and relationship gitu ya, yaitu dari perspektif identitas kita di dalam Kristus, identitas kita dalam Kristus ya. For all of us, John 1:12 gitu kan. But to all who did receive Christ, He gave them the right to be children of God. Galatians 3 verse 26 berkata, for through faith you are all sons of God in Christ Jesus. Dan inilah identitas kita yang seharusnya menginform how we live as Christians di segala ranah area kehidupan kita. Melalui misalnya kuliah, pergaulan, karir kita, keluarga kita, dan termasuk di dalamnya adalah ya pacaran kita. We are to conduct our lives as children of God. Kita perlu ingat bahwa tadinya kita musuh-musuh Allah, tapi diperdamaikan dengan Allah. Tadinya kita mati rohani, tapi dibangkitkan secara rohani oleh Roh Kudus. Tadinya kita jauh, dibawa dekat kepada Allah. Tadinya kita penuh dosa, dibebaskan dan diampuni. Dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Tadinya orphans, sekarang kita diangkat menjadi anak-anak Allah. And all of this itu melalui pengorbanannya yang tidak terukur mahalnya, yaitu darah Yesus. God knows our hearts fully and deeply. Every weakness, all our weaknesses or our sinfulness that we try to hide from other people, God knows it. And yet we are fully loved and accepted in Christ. And oleh karena anugerah Tuhan saja yang luar biasa itu, kita diberikan lalu juga kita diberikan seluruh kepenuhan Allah dalam Roh Kudus yang hadir tinggal di dalam hati kita. Dia hadir tinggal di dalam hati kita ketika kita percaya. Dia hadir bersama kita every step of the way in whatever we face. Through our ups and downs, dia bertahta, dia bekerja mengubah kita dan meyakinkan kita akan status kita sebagai anak-anak Allah. You can't get more intimate than that. Oke? Nah, bisa lihat nggak teman-teman? Apa yang tadinya kita harapkan dari pacaran, ya, the joy of being fully known yet fully loved and accepted, enjoying the intimacy in a shared life forever, itu semua sudah kita dapatkan secara sempurna di dalam identitas kita, di dalam Yesus Kristus as children of God. Dan Yesus itu adalah sempurna, Roh Kudus sempurna, Tuhan sempurna, dia tidak akan berubah selama-lamanya. So kita bisa menaruh harapan kita sepenuhnya, berharap sepenuhnya dan dapat puas di dalamnya. Inilah perspektif yang harusnya kita punya dan kita hidupin senantiasa, teman-teman. All the time, identitas ini tidak berubah. It doesn't change in whatever phase we are in right now gitu. Apakah kita lagi single sekarang ini, kita masih masuk ke pacaran, atau kita sudah masuk ke pernikahan, atau sudah punya anak, cucu, apapun identitas yang hal ini itu tidak berubah, teman-teman. That is our core, and first and foremost it is our identity in Christ. And everything else, our values, decisions, how we live, itu should translate from that identity. Okay. Okay. That is very interesting. Okay, let me dwell on that for a second. So you are saying that our identity sebagai orang Kristen itu first and foremost adalah sebagai anak-anak Allah, betul ya? And that is our core identity. Jadi sense of worth kita bukan didefine dari our relationship status dengan lawan jenis, dengan orang lain,
tetapi sense of worth kita itu didefine dari relationship status kita dengan Tuhan. Which dia yang set for us. Oke, yap. Jadi diri kita tuh jadi berharga bukan karena kita udah punya pacar atau belum punya pacar, tapi karena Kristus yang udah mati buat kita, and that makes us valuable. Oke. Which itu I think relate ke pembicaraan ini ya di minggu lalu. That's true gitu. Ini adalah satu echo juga dari apa yang minggu lalu kita bicarakan gitu. Being single itu doesn't make you a second class citizen, teman-teman. Because our worth is found at the cross, not in our relationship status at the moment. So whether we are single and ready to mingle, atau taken and ready for bacon, or even if you're divorced or widowed, we are all the same. We are children of God by the grace of God. Nah, if we truly believe that identity and we live this identity in everyday life gitu, hal ini juga akan translate bagaimana kita melihat pacaran, and maybe, and just maybe 90% pertanyaan-pertanyaan isu-isu tentang pacaran hopefully akan lebih gampang dijawab. Ya, sebenarnya pacaran itu kan sebenarnya kalau kita mikirin ya, it's simply our way of managing a transition from singleness to marriage. It's a way that we manage transition between singleness and marriage. Dan identitas kita di dalam Kristus itu kan akan meng-guide gimana kita memilih pasangan hidup. Ini contohnya ya, salah satunya gitu ya. Karena kita sudah fully secure and enjoying the intimacy with God, enjoying His perfect love and mercy and acceptance. Kita juga akan mencari kita akan mencari joy yang sama, kita akan mencari sukacita yang sama itu in our potential life partner. Kita akan mencari the same joy, the joy that we find in Christ di dalam pasangan kita gitu. As we grow in godliness, kalau kata Matt Chandler nih ya, as we grow in godliness, we will increasingly find godliness itu sexy. Kenapa? Karena kita identitas kita dalam Kristus itu yang memberikan kita satisfaction gitu. Dan kita akan mencari satisfaction itu juga di pasangan hidup yang kita cari, yang punya identitas yang jelas di dalam Kristus, supaya bisa bertumbuh bersama, bisa melayani bersama, bisa enjoying and reflecting God's love bersama. Ya, makanya firman Tuhan juga sendiri berkata, 2 Korintus 6 ayat 14 bilang, don't become partners with those who do not believe. Ya, do not become partners with those who do not believe. Another aspect dalam pemilih pasangan dalam Kristus itu ya, obviously juga related sama God's calling and vision for our lives ya. Kita akan memilih pasangan yang punya calling and vision yang complementing. Artinya make sense lah ya, kalau misalnya satu terpanggil menjadi missionary to hard places, dan yang satu lagi itu terpanggil untuk jadi pengusaha di tempat yang lain, obviously that's not going to work ya. So can you guys see gitu how our primary identity as children of God itu memberikan kita framework bagaimana kita tuh bisa melihat berpacaran, bagaimana kita memilih pasangan itu, bagaimana kita menghadapi konflik di dalam relationship, bahkan kalau kita harus putus pun misalnya ya, bagaimana putus dengan cara yang baik dan kita bisa move on. Ya, kalau Tuhan buka jalan sampai masuk pernikahan, then we are glad, it's God's gift. Tapi kalau tidak pun, we are grateful because we are still fully satisfied as children of God. And I hope we can all start to see how identity ini bisa memberikan kita guidance. Okay, amazing. Thank you, Ko. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan atau ada butuh klarifikasi, jangan lupa untuk boleh post pertanyaannya di link di bawah ini. Nah, sekarang ini saat yang seru juga nih. Kita akan mengundang teman-teman kita. Ada bukan cuma satu couple, bukan cuma 2 couple, tapi 3 couple. Plus 1 dog and one baby yang sebentar lagi akan keluar. Nah, teman-teman, couple-couple ini tuh kami berempat couple. Ini tuh baru menikah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir gitu. Jadi 2 tahun, 3 tahun? 2 tahun. Okay. Kayaknya 2 tahun. Ya.
dan punya history pacaran yang lumayan beragam gitu. Jadi it's going to be very interesting untuk dengerin cerita mereka dan dengerin gimana Tuhan tuh bekerja gitu di dalam relationship mereka. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita sambut teman-teman kita. Iya. Ada Ko Mike Sarah, ada Alexana, dan ada Erlangga Fani. Yeah. Oh, Hello. Semuanya penonton semuanya jelas suaranya mereka? Hello. Rame. Hopefully Alright. jelas ya. Alright, thank you banget ya guys udah mau diajak Ngobrol-ngobrol. ngobrol-ngobrol. Thank you banget. Thank you udah gabung sama kita hari ini. Ya. Oh, actually buat teman-teman yang nonton, kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan spesifik ke couple-couple yang ada di sini, bisa langsung kasih tahu juga di pertanyaannya. Mau nanya umur boleh, mau nanya mau nanya hal lain juga boleh. Sensitif. Oke. Kita langsung mulai karena keterbatasan waktu ya. Aku mau tanya dulu sama Komek dan Sarah. Oke, hai Komek dan Sarah. Nah, Hai. halo. Nah, kalian berdua itu kan lumayan opposite in so many different ways. Beda umur, jauh, lumayan, dan cukup beda personality juga gitu. Nah, ini pernah jadi masalah nggak sih buat kalian? Dan how do you make this relationship work gitu, despite your differences? Ya pasti ya, I guess. Kalau bahkan orang yang nggak terlalu beda umur jauh pun dan mungkin personality-nya mirip pun pasti juga banyak, ya pasti ada tengkaran, ada argumen gitu ya. Apalagi kita gitu, maksudnya ya buat yang nggak tahu emang kita tuh lumayan quite the opposite. Misalnya aku tuh introvert, misalnya dia extrovert. Dan jadi kita tuh cari energi dari hal yang berbeda gitu. Dan jadi kayak misalnya kalau kita udah pergi jauh, aku tuh pengennya habis itu seminggu penuh acara, pulang pengen tidur 3 hari, hibernasi di rumah gitu. Just main game, tidur or whatever gitu kan. Kalau Sarah tuh beda, dia malah lagi capek, dia berusaha malah mau ketemu orang-orang untuk dapetin energi di situ gitu. Jadi kayak itu kayak sesimpel itu pun kita bisa clash karena kan aku capek, aku pengen istirahat, dia pengen keluar. Jadi kayak kalau kita nggak hati-hati kita tuh bisa ribut, kok kamu nggak ngerti perasaan, kamu nggak ngerti. Nah tapi aku rasa yang salah satu yang penting itu adalah kita understand and respect one another gitu ya. Jadi kita respect each other differences, respect each other punya umur yang berbeda. Jadi kita mengkomunikasikan juga kayak misalnya kan aku udah aku kan udah 3 hari 4 hari capek, terus dia akhirnya ya nggak apa-apa, kamu istirahat aja, kayak you go for your me time gitu. Jadi kayak kita try to understand one another gitu. Aku rasa juga soal umur apa yang kita mau bagiin itu adalah kalau kita kan umurnya beda, boleh ngomong beda 18 tahun buat yang nggak tahu, jadi lumayan gitu. Jadi salah satu yang struggle itu mungkin adalah jangan sampai misalnya kalau aku yang ada di umurnya di atas sana gitu merasa kayak gue tuh lebih dewasa, gue lebih tahu more than her, gue lebih spiritual and everything. Jadi itu malah membuat gue tuh merendahkan dia gitu kan. Dan itu kalau misalnya kita merasa seperti itu, misalnya kalau kalian mungkin umurnya nggak beda jauh, tapi kalian merasa gue lebih rohani dari dia, gue lebih tua dari dia, gue lebih di atas, itu akan affect ke relationship. Jadi mau nggak mau tuh pasti akan ada efeknya di relationship-nya dan bisa membuat yang satunya itu merasa inferior, kok merasa kayaknya gue not worth this guy or this girl gitu. Itu dari sisiku. Kalau dari kamu gimana? Mungkin kalau dari yang lebih muda itu paling nggak take it for granted. Jadi bukan berarti karena dia lebih senior and then dia harus ngomongin apa ya, kayak jagain kamu, terus kamu take it for granted and then you just like jadi anak manja kayak gitu loh, jadi spoil wife kayak gitu. Enggak, you don't do that gitu loh. Mungkin lebih kayak kamu malah jadi harus work harder untuk mengerti kamu tuh harus sedewasa itu gitu loh. Jadi ya maturity-nya benar-benar harus kayak di work out di situ sih. Kayaknya itu kan sih. Mungkin juga di satu sisi dari kamu juga, mungkin kamu juga lagi belajar, jangan sampai merasa aku kayaknya minder gitu kesannya kayak aku feel so pressured, kayaknya aku harus mature kayak dia. Jadi kayak itu kadang membuat relationship jadi susah. Jadi I guess balik lagi ke
understanding one Understanding another, one respecting another. one another sih itu. I think respecting very Respecting important is sih. very important, I think yeah. regardless how big the age gap atau mungkin kalian cuma beda setahun atau seumuran, respect one another itu penting banget sih. Iya, karena opini akan selalu terus berbeda. Yes. Even sampai nikah kita pun tetap punya opini berbeda dan kadang ya begitulah gitu clash. Jadi at the end of the day, always try to respect one another opinion. Iya. I think it's a good point yang tadi dengerin kalian tuh yang gimana pentingnya komunikasi gitu. Kadang kita pikir pasangan kita tuh, lu kan harusnya mengerti gua gitu. Ya, Kita udah pacaran berapa lama harusnya mengerti gua gitu. Tapi kadang there are things that we have to kayak discuss dan ngomongin gitu kali ya. Dan ngeliatin diri sendiri itu nggak lebih tinggi atau nggak lebih rendah dari orang lain. I think it's something yang aku dengar dari kalian and it's quite important juga. Iya. Dan I like juga maksudnya dalam arti kayak mungkin yang satunya lebih mature tapi juga ada satu expectation yang dimana kayak it's almost like come on gitu, kayak kamu ditarik juga gitu loh, kayak mungkin Sarah jadi ditarik untuk become come on you can be more mature, tapi on the other hand juga yang lebih mature misalnya si Michael in this case itu in a way bisa lebih bersabar gitu, and that actually makes him more mature juga gitu. I think it's actually working for you guys, maksudnya dalam arti this situation differences itu bukan doesn't necessarily have to lead to susah atau kayak kejelekan gitu, tapi it actually can work menjadi sesuatu advantage actually buat you guys gitu ya. Iya, gimana kalian bisa take out the differences and work out around that difference to actually make you grow in Christ together. Itu yang That's good. Terus kayak navigating through differences itu kan quite a big challenge in itself gitu ya. Belum lagi nanti ditambah dengan masalah-masalah lain gitu. Mungkin something external lah atau mungkin dari something. How do you guys kayak navigate through the hard times sampai akhirnya menikah gitu? Wah. Kita lumayan lama sih waktu itu perjalanannya sih. Thank God, maksudnya it's not everything nggak cepet sih. Untungnya tadi awal kita juga kesel kok harus menunggu gitu kan. Tapi I think kita dikasih waktu berapa ya sebelum nikah 4 tahunan lebih 4 tahun lah. untuk saling kenal satu sama lain lebih lagi lah istilahnya. Iya. Jadi kadang buat kalian juga yang mungkin masih single atau kayak mungkin lagi PDKT, kadang take your time is okay. Kadang waiting on God's time itu sebenarnya is the best for you. Karena kalau misalnya kita paksain waktu itu, mungkin bakal bisa ribut tiap hari mungkin karena of the differences. Dan kita punya ego masih, aku pengen dia begini, dia pengen aku begini, jadi kayak akhirnya bisa clash terus and maybe malah nggak married. Iya, mungkin malah kita nggak tahu gitu. Tapi justru taking time to know each other well, jangan di rush kayak waiting for God's time, pray about it. I think that's actually how we can actually get this far gitu dari pertolongan Tuhan dan Tuhan membentuk kita satu sama lain. Nice. It's good. Yep. Okay. Should we maybe we should move on ini ya, another couple. different couple dulu ya. Next mungkin kita mau tanya Alex sama Hana. Waduh. Sana Hana. Oke. Kamu harus ngomongin perasaan. Oke, Alex dan Hana, kalau nggak salah, aku dengar kalian mulai pacaran dari umur 18 tahun. Is that right? Oh, agak salah. Oh, agak salah. Berarti kalau nggak salah. Dari umur berapa kalian? 20. 20. Aku mungkin 20. 19 tahun ya. 19, aku 20. Ya. Jadi jadi kita udah mulai deket, tapi ya kita menunggulah. For that 2 years. Can you tell us like what happened gitu misalnya? How long did you wait for? 2 years, I think, roughly. 2 years. 2 years, yeah. Okay. What happened and what was your consideration in waiting dan segalanya? What was your consideration? Mungkin waktu itu kita ngerasa kita sendiri belum tahu kayak kita mau pacaran tuh apa arti pacaran gitu loh. Kita taunya cewek sama cowok ada rasa bareng, ya pergi mana-mana bareng, bisa gandengan tangan, itu pacaran gitu loh. Tapi actually dari papa, dari Musa bilang sendiri ke Alex kayak, Lex, you have to know apa artinya itu pacaran dan you have to be ready gitu actually for it. Waktu itu kita juga bingung ya Alex ya, apa gitu, apa yang maksudnya ready itu apa gitu. Tapi di waktu kita nunggu 2 tahun itu, kita belajar sih kayak, artinya tuh ya mungkin sama kayak Pomek sama Sarah gitu loh, knowing
knowing who he is, terus pacaran tuh artinya kamu bagi waktu dan segala macam lah. I mean, we were still kayak close friends, tapi apa sih namanya bahasnya? TTM. Oh ya, TTM. Oh. TTM. Okay. Itu There's a orang question banyak for you ke guys. online itu aja. Yeah, we were still quite close friends. Tapi yeah, it was a matter of si Papa bilang kayak I'm not mature yet. It was hard to swallow, tapi juga dwelling kayak what that actually means, not being mature yet. Because I thought I was pretty mature. I mean, 19. He's too confident. Tapi ya itu kayak, tapi I had a lot of, obviously kayak both of us we had a lot to think about. I mean, kita selama 2 tahun tuh kita juga we have our kayak checklist in a way gitu, maksudnya kayak we want to make sure that first kayak kita the same faith, that's really important, and then secondly kayak our families can get along, that's really important for us, and then juga kita yang paling ketiga itu kita juga udah, from my side I understood that Hannah was a student back then, and at some point yeah it's gonna be long distance, and am I gonna be able to cope that gitu. Because obviously if you meet someone and the other person is a student, then you have to think about the reality of the future, what's going to happen, which is long distance. Yeah. And you guys also like LDR itu long distance itu, can you tell us kayak for how long itu? 5 years. Waktu itu On off, aku waktu itu aku selesai uni 2013 in Desember, terus 2014 aku mulai balik Indo. Mungkin dari situ ya kita 2013 until 2014 sampai aku balik lagi ke sini itu 2018. Jadi 4 tahunan, 4,5 ya. 4 to 5 years lah. 5 years. Tapi ya on and off. Jadi kayak kadang-kadang aku ke sini, ya gitu lah, bolak-balik. Before 4.5 years. Jadi on top of the wait for 2 years, there's still another wait for long distance. Can you For 4 to 5 years. Iya, bener kali itu. Bener kok. Iya, bener. It's right. So what are the challenges gitu selama kalian LDR aside from kayak kan physically itu jauh gitu kan? I mean, okay, there's a lot of challenges in long distance, tapi it's not too different with short distance relationship. Maksudnya kayak Komek udah ngomong expectations, and then tapi the hard thing about long distance is obviously when you try to resolve issues. Yep. And I don't get to meet her face to face. Terus not knowing the other person's circumstances at that point gitu loh. When you talk over the phone, even waktu itu kita mungkin udah FaceTime ya. Bukan belum. Mungkin belum ada, mungkin Skype or something. Itu kita nggak tahu gitu orang itu lagi sedih atau apa gitu, kita nggak bisa lihat. Walaupun kita bisa lihat chat gitu ya. Iya, kita nggak bisa ngerasain. Jadi sering banyak apa ya? Miscommunication. Terus kayak juga not understanding the situation, and terus juga there's a time difference as well. Oh yeah, that was big. And then different kind of work that we did. Different kind of work. Kayak Hannah, she was doing hospitality, and I was just starting to work in my construction. Jadi kayak benar-benar there was a lot of time that we have to work around, a lot of obstacles. Yeah, and then but yeah, it was that. Those are the main issues kayak, to answer your questions. Jadi kayak definitely communication, that's the hardest part about long distance. And then secondly, it's the trust issues, obviously. Tapi again, long distance, short distance, communication, trust issues, that's always the issue, isn't it? So, Thank you for sharing that. Yeah. Kita lanjut deh ya sama mononya sama Erlangga dan Fanny nih sekarang. Aduh, tricky nih kayaknya nih. Can you tell us kayak kalian pacaran berapa lama? Is it 4.5 years? 4.5 years, yeah. Iya, 4.5 years? Oh, obviously Fanny yang lebih tahu. Dari tadi Erlangga juga Fanny gitu. Jangan dibuka kartunya, bro. And Fanny, waktu kalian pas waktu mulai pacaran, mulai dating itu, itu masih baru-baru mulai ikut gereja ya? Benar. Dan waktu itu kayaknya I think a lot of us kayak were like ini gimana ya, takut gitu. Aduh, si Fanny gimana ya? Can you tell us more gitu what you were thinking? How did you think about Erlangga waktu itu, and what made you decide to actually pursue the relationship? Benar banyak yang kayak
questioning gitu ya, hah gila, ini si Fanny kan udah lama di gereja gitu, a person yang grew up in a Christian family, terus tiba-tiba kok deketin orang yang baru Kristen gitu, dan maksudnya mungkin belum tentu Kristen banget gitu, cuman what actually happens is people don't see what I see about him, jadi makanya itu orang questioning a lot, dan aku juga kayak nggak share terlalu banyak gitu. Kayaknya tuh yang bikin aku merasa he is the one, dan maksudnya kenapa aku mau berani adalah emang awalnya tuh gimana ya, kayak waktu awal pacaran mungkin emang awalnya tuh aku tertarik sama dia tuh memang bukan hal biblical ya, mungkin lebih yang kayak pertama aku ngerasa oh dia tuh karakternya dan sifatnya kayak seru gitu, dia orangnya seru, dan aku kan juga orangnya kayak kayak sama-sama gila gitu, maksudnya gimana ya, kayak seru lah gitu. Terus pertamanya tuh biasa sih tertariknya dari situ dulu. Nah tapi kan mungkin karena karena grow up dari Christian family, mama selalu ngomong gitu, pokoknya kamu yang paling penting cari pacar tuh harus takut akan Tuhan, pokoknya itu yang paling penting, itu kayak selalu diomongin terus gitu. Kayak jadi itu udah kayak secara nggak langsung tuh selalu kepikiran terus gitu kan. Nah tapi jadi gimana dong, akhirnya waktu aku kan berusaha get to know him more, karena aku lumayan interest sama dia dan kelihatannya juga interest sama aku. Abis itu kan daripada langsung komit pacaran gitu, jadi sebenarnya waktu itu aku bikin confession juga gitu, karena kayak istilahnya udah tahu lah ya, udah saling deketan gitu. Aku bilang, kalau memang kita mau serius, maksudnya kalau ada mau serius gitu, let's give it a try. Terus soalnya aku pengen kasih trial dulu, masa trial sebelum masa pacaran gitu, jadi kayak free pacaran probation gitu. Kayak aku nggak mau langsung pacaran terus ntar kalau putus kayak nggak enak banget gitu, tapi nggak tau lah, kayak itu strategi aku dulu. Jadi aku kan juga merasa gini, maksudnya aku pengen coba gitu, apakah dia emang beneran serius ikut Tuhan apa enggak, karena memang kalau memang dia nggak serius ikut Tuhan, kayak mungkin I'm gonna run away gitu, maksudnya no gitu. Jadi waktu di masa trial itu aku awalnya mikir aku akan coba bawa dia ke Tuhan gitu kan. Tapi turns out itu malah dia yang terus ingetin aku gitu, jangan lupa satu dulu ya hari ini, itu besoknya juga diingetin terus gitu. Terus kayak aku benar-benar bisa ngelihat keseriusan dia untuk mengikuti Tuhan gitu, kayak bahkan lebih semangat daripada aku gitu, orang yang mungkin udah lama ikut Tuhan tapi kayak istilahnya dia yang lagi benar-benar panas-panasnya gitu. Dan aku benar-benar ngeliat keseriusan itu, aku ngerasa gitu. I think he is the one gitu. Makanya I think awalnya mulai gitu, dan tapi untuk benar-benar yakin he is the one tuh kayak juga butuh proses ya, nggak cuma yang di awal doang. Sama kita pacaran pas setengah tahun itu juga kan banyak a lot of things happen yang akhirnya bikin kita ini terus dan aku mau to pursue the relationship karena aku juga bisa ngelihat dia kayak ya punya the same purpose in life gitu loh. Jadi kayak kan kita menyadari our purpose in life adalah untuk glorify God, untuk kayak gimana bisa melakukan something yang ya untuk Tuhan gitu. Dan dia punya the same purpose. Jadi I think itu yang bikin penting sih, yang bikin merasa this is the guy that I want to walk with gitu. Gitu sih. Sama ya ketika proses pacaran juga kan a lot of things happen, ada life issue, dan he's the one yang brings me closer to God juga gitu, bukan yang cuman sekedar kasih word view advices, tapi dia yang ngebantu aku juga untuk keep focusing on God gitu. Dan I think itu consideration juga sih. Gue ada something juga nih, ada pertanyaan juga nih, ada satu yang I think a lot of people, sebagian besar tuh orang kalau udah mulai pacaran tuh biasanya tuh seru berduaan sendiri gitu, dan tiba-tiba tuh menghilang dari peredaran gitu kan. Tapi I find that you guys itu enggak gitu. You guys are I'm so grateful that you guys itu it's such a good example gitu. Kalian malah mulai pacaran, but you guys itu enggak hilang dari peredaran, tapi kalian malah setia stay gitu, dan kalian malah sangat merangkul orang-orang, teman-teman baru gitu. Dan it seems like you guys have an outward focus
rather than cuman seru berduaan and menyendiri gitu dan keluar gitu. Can you tell us kayak why and maybe how you guys kayak Oke, mungkin how-nya dulu kali ya kita ngomongin ya. Gua rasa kita tuh selalu diingetin constantly being reminded by the church and kakak gitu untuk jangan lupa gitu, jangan salah fokus ya gitu, kayak fokuslah ke Tuhan, jangan fokus ke relationship kita gitu. And that keeps us going, I think, untuk menjalani ya, untuk mengikuti apa yang Tuhan mau gitu buat kita gitu. And second of all ya, kita tuh apa ya, mungkin ini agak panjang dikit tapi ya kita make it short lah ya, a little bit. Tapi mungkin dari gue sendiri personally, sebelum gue jadian sama Fanny pun, kan gue juga baru-baru ke gereja, dan gue tuh benar-benar serius banget gitu at that time untuk pursue Christianity gitu. Dan gue tuh ngerasa Tuhan itu udah baik banget sama gue, udah pursue gue juga, and therefore I want to pursue other because for that sake gitu. Dan gue juga lihat Fanny punya that kind of mission juga untuk apa ya, untuk care for another people gitu. Jadi karena kita punya visi yang sama dan ketika kita pacaran, of course kita nggak mau lupa gitu dengan siapa yang kasih berkat-berkat ini kepada kita gitu, which is from God gitu. And that's why we wanna still pursue other people gitu ketika even kita pacaran gitu. Tapi mungkin struggling di kita itu adalah kita tuh jadi kurang waktu buat berdua gitu nggak sih kayaknya, kita kebanyakan kayak ministry gitu. Sampai actually that become a struggling in our relationship life gitu. Kita pernah ngomong sit down together kayak oke, kita terlalu sibuk nih, jadi kita tuh benar-benar lupa gitu ya satu sama yang lain gitu ya. Kayak Fanny kan waktu itu masih kuliah dan kerja gitu, itu sibuk banget, dan pelayanan juga gitu, dan gue juga kerja dan pelayanan, dan kita tuh benar-benar jarang punya waktu berdua gitu. Dan ya akhirnya waktu itu kita mulai decide untuk ya udahlah mungkin spend waktu berdua gitu, kayak set aside the time. Tapi tetap ada good balance with serving. Yeah. Wow, yeah, that's good. It's ya susah, tapi ya itu ya challenge yang kita sama-sama. Karena kayaknya balik lagi gitu ngelihat, oke, kan kita tahu purpose kita, gitu. Terus ya pokoknya itu gitu lah. I think I see the importance of kayak teman-teman gereja and komunitas gereja yang bisa ingetin dan ya saling-saling ingetin sih ya about our focus gitu-gitu. Dan kayaknya tadi yang Koat ngomong itu benar juga gitu, kayak jangan lupa dengan our identity in Christ gitu ya. Kalau kita udah lupa itu, of course kita bakal lupa bahwa kita itu hidup di dunia adalah anak-anak Tuhan, di mana kita mesti reach out to other people, spread out the good news gitu to other people. Jadi fokus kita tahu lah kayak oh ya kita identitinya gini ya, of course we shouldn't focus too much on ourselves gitu. Yeah. I think I'm just very grateful for your example, and I'm sure juga maksudnya I can see the same untuk Alexana, untuk sama Michael, sama Sarah juga. I think you guys set the kayak really good examples of kayak not tiba-tiba hilang gitu, but you guys stay, dan kalian juga membaur, welcoming, ya merangkul orang-orang yang baru gitu kan. We should learn from you guys gitu. Kayak benar-benar. Yep. Sorry mau motong. Sebenarnya waktu itu aku learn from Sony Herli dan Budi Sylvia. Jadi Herli ada di sini nappy mama. Jadi waktu aku lagi growing Christ awal-awal, aku ngeliat mereka tuh kayak wow, I want to be these two couples. Pokoknya kalau udah nikah, udah punya anak, I will be like that. Ya, maksudnya masih serving together, masih jauh sama orang-orang ya. So I think kita banyak dapat example dari senior kita sih, terutama dari susumu juga ya. Dari aku juga lihat waktu itu ada Kiadi Kohandoko, Kahana Alex, kalau dulu aku kan look up to them gitu. Jadi I think those people yang sebelum kita, mereka lah very good example juga. I think it's a good, mungkin perlu dipikirin kali ya gimana cara connect all this single sama orang-orang yang mungkin udah married gitu kan. Karena sekarang kan kelihatannya kan kayak kayak punya yang single main sama single, terus yang family main sama family. I think it's a good way kalau somehow kita bisa connect gitu, karena bisa belajar nggak sih? Kayak see their examples in life gitu. It's good. Yep. Oke. Kita mau ngomongin tentang kita orang nggak ya? Atau skip aja ya? Nanti aja deh apa? Oke, kita apakah ada waktunya pertanyaan? Ada pertanyaan. Q&A-nya at the moment masih belum ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berikan pertanyaan bisa submit di link yang ini. Kalau misalnya kalian ya pas kan. Terus jadi bisa submit
anonymously. Kalau misalnya nggak ada, we do have a few questions yang kita sudah terima dari IG story beberapa hari yang lalu. So should we just go through that? Boleh deh. Ya, oke. Boleh deh. Ini ada yang tanya pertama, what is the Bible standard of compatibility? Ya, ini kalau nggak salah yang nanya, aduh, Nggak kasih tau boleh nggak? Kok saya jangan. Oke. Bible standard of compatibility. Ada teman-teman yang mau kasih maybe your input? Oh, Alex kayaknya mau ngomong. Oh. Mute nggak? Permit ya. Ada. I think there's a lot of misconception about kalau ngomong tentang kayak the one or soulmate or kayak personality, you have to have the same interests, you have to have the same food that you like, you want to do the same thing, you want to do pokoknya semuanya sama lah intinya. You want to find that person. Yeah. Tapi unfortunately, Case in point, Mike and Sarah. It can be totally opposite, but it works. and I think itu really it's to answer that question kayak memang nggak ada. There's no one who is really this kayak unless you're unique in your own ways, so you can't exactly find kayak God has created you in the mirror of himself, and then you have your own unique skill, personality, and what you like and everything and so forth. And to find that same person, mungkin you might have the same common interest, tapi what you realize is you might get disappointed if that's your kayak the way you think that you will find someone that soulmate. Soalnya it's kayak for myself and Hana aja, kita yang udah kayak dibilang 2 tahun untuk perkenalan, kayak si Fanny bilang probation for 2 years, and then another 5 years of long distance, and then now almost 2 years again of marriage, kita masih have differences in a lot of things. So I don't know whether that sort of kayak answer a bit of that question in a way gitu. It's a good one. Yang lain ada yang mau nambahin? Oke, nggak ada. Wah, aku tambahin deh, cuman kayak maksudnya kalau menurut Alkitab kan dia tanyanya pertanyaan Bible standard of compatibility ada nggak gitu kan. Tapi kalau misalnya aku tahu yang the only verse that I can remember right now itu adalah 2 Korintus 6 ayat 14. It says don't become partners with those who do not believe. Ayat itu berbicara obviously kepada singles yang masih mencari pasangan. Lalu gimana? Apa yang kalau misalnya terjadi kalau misalnya udah terlanjur gitu, misalnya ada kasus di mana suami istri ini belum di dalam Tuhan, tahu tiba-tiba suatu saat si istri atau si suami salah satunya lah itu tiba-tiba percaya dan sekarang jadinya kan apakah berarti karena ayatnya bilang don't become partners with those who do not believe, apakah berarti harus langsung cerai? Enggak ya, obviously enggak. Alkitab justru mengajarkan kita untuk stay, be a good witness and steward of the gospel of grace, and pray for our other half gitu, to be saved. Dan actually 2 minggu terakhir ini ayat 1 Petrus 3 ayat 1-7 itu kan dikhotbahkan di IBC nih ya, bisa didengerin. It's actually in that context di mana maybe this wife suaminya itu belum percaya di dalam Tuhan, jadi diberikan nasihat bagaimana how to conduct your life as a children of God, as in your identity of God's children, supaya bisa memenangkan suamimu gitu. Jadi that kind of sense gitu. Tapi ya tetap gitu, maksudnya ideally find someone who is also a believer gitu, compatibility-nya gitu. On the other hand juga jangan terlalu mikir, oke dong kalau kayak gitu gue suka sama nih orang, habis itu yaudah gue jadiin aja atau sudah gitu gue injilin sampai dia percaya gitu. Yes, there is a possibility itu akan benar-benar bisa percaya dan diselamatkan, tapi you can never be 100% sure gitu, karena tugas atau pekerjaan keselamatan itu adalah pekerjaan Roh Kudus gitu kan, dan kita bukan Roh Kudus obviously, kita hanya bisa membantu sebisa mungkin gitu. Dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan juga. Tuhan aku mau pokoknya orang ini harus selamatkan. We cannot gitu. Even Jesus itu kayak doanya gitu kan, not my will but your will be done gitu kan. So we have to take a step back and trust God's plan and God's will
pray for the person, sampaikan the gospel, biarkan Roh Kudus bekerja. Tapi bukan dengan tujuan untuk diri sendiri ya, bukan dengan tujuan untuk supaya gue bisa sama dia gitu. I think that just basically just shows your selfishness gitu. Kita justru mau supaya orang itu dapat diselamatkan bagi Tuhan gitu, so that the glory goes back to God gitu. And hopefully pertanyaan yang sering aku dengar sih, maksudnya kan bisa aja kita orangnya udah dewasa, orangnya baik, orangnya perfect, mature, cuma belum percaya Tuhan aja, jadi kan tinggal dibawa ke gereja ya terus gitu kan. Jadi kayak kenapa nggak gitu aja, and then kita one day kan bisa nginjilin dia. Nah itu, tapi jawabannya udah kamu jawab tadi sih. It's good. You never know. So, don't play around with fire. Don't play around with fire. I think maksudnya kadang kan kita sering dengar ada orang yang pacarnya tuh bisa ngebawa si ceweknya atau cowoknya percaya gitu. Kadang kita jadiin that cerita itu yang sebenarnya itu tuh cuman an exception, tapi kita jadikan itu sebagai the norm, bahwa kalau misalnya dia bisa ya mungkin gue juga bisa gitu ya. Totally agree sih, tapi mereka juga lupa gitu bahwa itu bisa goes the other way around kan. Kalau kita pacaran sama yang beda agama, bisa aja kita kebawa sama yang agama itu. Yes. Lebih gampang gitu. Justru kita yang kayak ikut ke sana. Exactly, sama aja gitu. Jadi ya don't play with fire, bener sih yang tadi ngomong. Sip. Kan ada perumpamaan nih kayak love is blind. So Love is blind. before you go blind, make sure you have the same baseline. Asik. So make sure kayak obviously it's black and white. Maksudnya put it in your head, yang lagi cari kayak yang pasti itu cinta Tuhan tuh nomor satu. Jadi what you see is always like black and white. Oke. Lanjut. Ini ada pertanyaan Waktunya lain udah lagi. tinggal sedikit lagi nih. Oh, oke. Gimana nih? Ini tuh. Should we go with Ini deh. Yeah, what are the physical and emotional boundaries in dating? This is a good question. What are the physical and emotional boundaries in dating? Ini maksudnya jadi kayak cium pipi boleh apa enggak? Cium bibir boleh apa enggak? Yeah, I guess kayaknya mungkin pertanyaannya lebih kayak physical itu gitu. How far is too far? How far is too far? Ya, mungkin secara physical dan secara emosional juga ya. Well, kalau misalnya physical boundaries itu lumayan jelas di Alkitab, no sexual immorality. 1 Tesalonika 4 ayat 3, that you abstain from sexual immorality gitu kan. Jadi tapi itu kadang sendiri jadi gray area, but I would say gitu, kalau misalnya ada satu certain action or behavior yang sudah bikin kalian tuh bertanya-tanya ini boleh atau enggak ya sebenarnya dan segala, I think that's your conscience already kicking in gitu. Your conscience is already saying maksudnya sudah nggak clear gitu untuk bisa melakukan itu dengan conscience yang clear. Lebih baik ya udah jangan dilakukan. If your conscience is not clear, kalian sudah mulai bertanya-tanya ini sebenarnya boleh atau enggak, mendingan jangan dilakukan gitu ya. Dan jangan bikin conscience kalian juga jadi dull karena kalian sengaja ya udahlah gitu loh. I think everyone is doing it. I think we should be fine to do it. Tapi kalian punya conscience itu jadinya dull. Tambah lama ya akhirnya menjerumus lebih dalam lagi dan akhirnya it's too far gitu. That's me gitu ya. If you're being tempted sexually, do not stay in the same spot. The Bible says run away gitu, lari dan jangan malah di entertain gitu. I think ya sama tadi kayak bilang don't play with fire, itu malah kayak kasih gas gitu ke sono. Ya dijauhkan gasnya kan gitu basically kan. 1 Korintus 6 ayat 18 bilang flee sexual immorality. Matius 5 bahkan lebih ekstrim lagi, if your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away, dan ya ekstrim gitu hal-hal itu. Dan I think kalau misalnya aku mau tambahin sendiri sih kayak misalnya remember that outside of marriage, our relationship to one another itu adalah brothers and sisters in Christ. Mau dia pacar kita atau kayak sesama singles, they are all brothers and sisters gitu. Only within marriage kita tuh on top of brotherhood and sisterhood, kita diberikan satu identitas yang baru adalah suami dan istri. Jadi outside of marriage itu is actually we are still all just brothers and sisters, and you don't do
sexual things to your brothers and sisters gitu. Obviously, dan juga ini kalau secara ini juga applicable kepada emotional boundaries gitu kan ya. You can be too emotionally attached to your partner gitu, and remember our identity in Christ. It should be our first and foremost, yang core, yang tidak pernah berubah. So our highest kayak commitment, devotion kita, attachment kita should always be to God first and foremost. And everything else itu should be like just an expression of God's love. And it should also point us to the love of God. Tapi kalau misalnya satu relationship itu sudah menjadi satu emotional yang attachmentnya itu sudah becomes an idol, and kayak more than anything else, kayak yang lain lagi semua udah nggak penting lagi. I think that's you're crossing the boundaries gitu. Yep. Mungkin ada yang mau tambahin dari yang lain? Oh good. Oke. Ini karena waktunya sudah 3 menit lagi. Is there anything that Koko mau kayak ngomong as a conclusion, atau kita mau langsung tutup aja di dalam doa? Do you guys mind kalau misalnya gue langsung tutup aja nih? Soalnya waktunya udah mau habis gitu ya. I just wanna touch on, ada satu pertanyaan lagi yang I think it's really good, yang terakhir ini, and I'll just close gitu ya. How to know whether you should stay or quit the relationship ya. Dan maksudnya ini kembali lagi kepada identitas kita sebagai anak-anak Allah. Obviously kalau misalnya the relationship itu turns into something yang abusive, then you should definitely quit gitu. Tell someone in your church, ask for help gitu ya. Tapi on the other flip side, kalau misalnya it becomes yang kayak too good gitu, artinya in a way menjadi sesuatu yang kayak takes over your life, dan everything else itu jadi nggak important, then it also is something yang you should reconsider gitu, dimana it actually overtakes your relationship with Christ gitu. It takes you away from your identity in Christ. Then I think you should reconsider your relationship gitu. And I hope that framework itu sendiri itu bisa menjadi sesuatu yang membantu gitu ya. So I wanna close. So teman-teman, terima kasih semuanya untuk bisa nonton sampai akhir. Dan juga thank you banget untuk Mike, Sarah, Ervani, Alex, dan Hana. Thank you banget untuk waktunya dan juga untuk sharing-sharingnya, your wisdom and your experience. I'm sure it's gonna be a blessing for everyone's watching. Kalau ada teman-teman yang misalnya just wanna say, if you guys forget everything that has been said, just please remember one thing: your identity in Christ, that God fully knows you and God fully accepts you and loves you and has given you intimacy in Him. That is your identity first and foremost. It doesn't change all through your life, whatever it is, and that should dictate of how we live gitu. Let's try to pray in 30 seconds, okay? tolong Mike, tolong tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi, bersyukur atas Instagram Live hari ini, biar kiranya bisa menjadi berkat melalui share-share kami, melalui firman-Mu, melalui pengalaman kami. Dan kami percaya Engkau akan menguasai Tuhan semua orang-orang yang melihat, supaya mereka juga bisa mendapatkan sesuatu dan mereka bisa menemukan kasih-Mu yang semula, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan semua yang single, yang lagi lonely, lagi mencari pasangan. Engkau yang kuatkan iman mereka, Engkau yang berikan hikmat kepada mereka, dan juga untuk mereka dalam relationship, biar kiranya Engkau yang menumbuhkan relationship mereka dan menyatakan mereka akan kasih-Mu sekali lagi, supaya mereka saling bertumbuh sama-sama di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi untuk waktu ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you banget semuanya. Thank you everyone. Thank you. Bye semuanya. Bye bye.